Shalom, selamat malam dan salam sejahtera buat Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Malam ini kita akan mengadakan ibadah persiapan perjamuan kudus. Yang dimana pada tanggal 13 Februari kita akan mengadakan perjamuan kudus yang pertama di tahun 2022. Untuk itu mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Marilah kita bersama-sama menyatukan hati dan sepakat untuk masuk hadirat Tuhan dan mendengar sabdanya dengan menyanyi. Untuk itu saya menjemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 7 ayat 1, ya Tuhan kami puji nama-Mu besar. Kau jua kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu silahkan duduk kembali. Mari kita akan angkat pujian, muliakan Tuhan Allah. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Kami datang kepadamu, kami datang kepadamu, bersyukur sebulat hati karena kasih-Mu besar. Persiapan menyambut perjamuan kudus. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri. Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
sebagaimana telah disampaikan kepada saudara-saudari bahwa pada hari Minggu 13 Februari 2022 kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk itu marilah kita mempersiapkan diri agar perjamuan kudus yang akan dirayakan menjadi berkat bagi kita dan menguatkan iman kita. Maka perlu kita masing-masing memeriksa diri sebelum mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan kita Yesus Kristus. Dengarkanlah titah perjamuan kudus oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana yang telah dituliskan oleh Rasul Paulus dalam pertama Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat 29. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Supaya kita menerima kekuatan dan penghiburan dalam perjamuan Tuhan, maka perlulah kita memeriksa diri kita dengan sungguh. Pertama, hendaklah kita masing-masing menyadari akan dosa kita dan kutuknya, supaya dapat kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mencari kelepasan daripadanya saja di dalam korban Yesus Kristus. Kedua, hendaklah kita masing-masing memeriksa diri sendiri. Apakah sungguh kita percaya bahwa dosa kita telah diampuni oleh Yesus Kristus karena sengsara dan kematiannya, dan bahwa segala perbuatan baik yang telah diperbuatnya itu dihisapkan kepada kita. Ketiga, hendaklah kita masing-masing memeriksa diri sendiri. Apakah sungguh kita berkehendak mempersembahkan diri kita sebagai korban syukur kepada Allah, serta hidup dalam kebenaran di hadirat-Nya? Dan apakah sungguh kita berkehendak membuang segala permusuhan, kebencian, dan kedengkian, lalu mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri? Mari sidang jemaat kita angkat pujian PKJ 37 ayat 1 dan 2, "Bila kurenungkan dosaku." Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu,
kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Perasaanku dan sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Penolakan dan penerimaan. Saudara-saudara yang merasa demikian, tentu akan diterima Allah karena anugerah-Nya dan layak duduk mengambil bahagian pada meja perjamuan Tuhan. Sebaliknya, saudara-saudara yang tidak merasa demikian dalam hatinya, dinasihatkan supaya jangan duduk pada meja perjamuan kudus. Nasihat ini ditujukan kepada saudara-saudara yang mau tetap bertekun dalam dosanya. Umpamanya, yang menyembah berhala, yang memuja arwah-arwah dan makhluk-makhluk lain, yang percaya petenung, yang berzinah, yang mencuri, yang menjudi, yang bersumpah palsu, dan yang tidak mengasihi sesama manusia, dan sebagainya. Saudara-saudara yang hidup dalam dosa dan mau tetap berkanjang di dalamnya, dinasihatkan supaya menegahkan diri daripada perjamuan kudus itu, supaya jangan ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kesemuanya itu bukan dihadapkan akan menakutkan saudara-saudara yang berduka cita karena dosanya. Janganlah kita beranggapan seolah-olah kita hanya boleh mengambil bahagian pada meja perjamuan kudus kalau kita tidak berdosa. Kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus karena kita dilayakkan oleh Kristus yang telah mengampuni dosa kita, dan bukan karena kita sempurna. Jadi kita berkata bahwa kita tidak berdosa. Kita menipu diri sendiri jika kita mengaku dosa kita dan berniat sungguh-sungguh melawan kelemahan iman kita dan keinginan-keinginan yang jahat, serta hidup menurut kehendak Allah. Maka kita yakin dengan sungguh-sungguh bahwa dosa dan kelemahan di dalam diri kita tak dapat merintangi kita untuk mengambil bahagian dalam perjamuan kudus
sebab Allah menerima kita dalam anugerah-Nya. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 353 ayat 1. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan mari datanglah kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Dalam rangka kita bersama-sama beribadah persiapan perjamuan kudus, malam ini kita akan membaca firman Tuhan yang saya pilih dari 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-29. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 29. Namun sebelum itu, mari kita mohon pertolongan Tuhan. Di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, kami naikkan syukur kepadamu karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam kehidupan ini. Terima kasih kalau saat ini di malam ini kami bersama-sama beribadah dalam rangka mempersiapkan diri kami untuk melaksanakan menyambut perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022. Terima kasih ya Allah, kami sudah boleh bersekutu pada saat ini. Dan kami akan membaca firman-Mu yang akan mengingatkan dan menguatkan kami. Memberi penguatan akan perjamuan kudus. Ya Roh Kudus Tuhan, kiranya Engkau menguasai hati dan pikiran kami masing-masing. Baik kami yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Bersabdalah kepada kami semua, sebab kami datang di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 1 Korintus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya
menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Amin, firman Tuhan. Dari bacaan kita ini diberi sebuah tema yang berjudul bukan sekedar makan-makan dan minum-minum. Bukan sekedar makan-makan dan minum-minum. Saudara-saudara, pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022, kita akan bersama-sama menikmati perjamuan bersama Tuhan lewat perjamuan kudus. Pertanyaannya ialah, bagaimana pemahaman kita, khususnya bagi orang Kristen, memandang perjamuan kudus itu? Bukankah saudara-saudara bahwa ada begitu banyak orang Kristen datang beribadah, orang itu tidak mengerti apa tujuan mereka beribadah? Bukankah juga saudara-saudara bahwa ada banyak orang Kristen melaksanakan perjamuan kudus tanpa mengerti apa yang sesungguhnya mereka lakukan? Akibatnya banyak orang Kristen yang menganggap roti dan anggur sebagai simbol atau cap bahwa dirinya Kristen, sehingga perjamuan kudus itu sebagai sesuatu ritual wajib yang harus dilaksanakan orang Kristen supaya masuk surga. Padahal bukan itu maksudnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertama-tama mari kita lihat cara Paulus menyikapi perjamuan kudus itu dan bagaimana cara orang-orang menyambutnya. Dalam bacaan kita tadi, pertama Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat 29. Jemaat Korintus sama seperti semua jemaat di muka bumi ini. Ada anggotanya yang kaya dan juga ada anggotanya yang miskin. Perikop ini merupakan teguran Paulus atas kebiasaan salah yang ada dalam jemaat Korintus pada waktu itu. Perjamuan yang seharusnya menjadi sarana untuk mensyukuri dan mengenang kasih Allah dan berbagi kasih dengan sesama, akhirnya kehilangan makna. Di mana yang kaya menjadikan perjamuan menjadi ajang pamer kekayaan mereka, sementara yang miskin ikut perjamuan karena mau makan-makan enak. Keduanya menurut Paulus
merupakan cara berpikir yang salah, maka Paulus mengajak umat untuk kembali merenungkan apa sebenarnya makna perjamuan kudus itu. Perjamuan kudus merupakan sebuah pemberitaan firman. Jadi saudara, pemberitaan firman itu bukanlah melulu dilakukan di atas mimbar ketika pendeta atau penatua berkhotbah. Dilakukan di atas mimbar ketika kita beribadah. Justru dalam kehadiran roti dan anggur, kita kembali mendengar dan melihat firman yang kelihatan, yaitu Tuhan Allah yang telah mati dan bangkit bagi kita. Untuk itu, kita yang hadir menikmati perjamuan kudus menguatkan dan menyatakan bahwa kita hadir bersama-sama dengan Tuhan di dalam jamuan itu. Jadi apa yang seharusnya kita kenang dalam perjamuan kudus? Ada 3 hal yang perlu kita kenang dalam perjamuan kudus itu. Yang pertama, kematian Yesus. Kematian Yesus ini harus disambut dengan sukacita. Mengapa? Karena kita bersyukur Allah mau mati untuk kita. Allah mau menanggung hukuman kita. Inilah keselamatan. Kita selamat karena Yesus. Jadi bersukacitalah. Yang kedua, saudara-saudara, kita sudah dipindahkan dalam maut menuju pada anugerah keselamatan di dalam baptisan. Lalu kita sudah menyambut baptisan itu dengan mengaku percaya pada Tuhan. Maka selanjutnya kita diundang untuk melaksanakan, untuk merayakan perjamuan kudus. Yang ketiga, saudara-saudara, apa yang perlu kita kenang dalam perjamuan kudus? Kita mau mengingat kehadiran Roh Kudus yang mempersatukan kita dengan Allah, sehingga kita mau dibaptis dan mengaku percaya. Roh Kudus juga yang telah hadir membuat kita bersatu di dalam gereja. Karena itulah setiap kita merayakan perjamuan kudus, kita sebenarnya diundang untuk bersatu dengan Allah dan bersatu dengan sesama orang percaya. Apa syaratnya? Sebenarnya tidak ada syaratnya. Karena kita telah diundang oleh Tuhan. Tapi sambil mengingat bahwa dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan dalam perjamuan, maka hendaknya kita pun saling mengaku dosa dan saling mengampuni satu sama lain. Karena itu saudara-saudara, perlu ada persiapan diri sehingga kita dapat mengikuti perjamuan kudus dengan cara yang layak. Jangan sampai kita ikut perjamuan kudus dengan alasan hanya ikut-ikutan. Persiapan ini justru menyadarkan kita bahwa memang kita harus ikut perjamuan kudus. Karena di dalam perjamuan kudus itu kita berdoa kepada Tuhan. Pertama,
supaya hubungan kita dengan Tuhan selalu baik. Yang kedua, supaya hubungan kita dengan gereja juga berjalan dengan baik. Berdoa untuk iman kita kepada Allah dan kasih kita pada sesama. Perjamuan kudus ini adalah simbol kerajaan Allah. Dan perjamuan kita bersama-sama dengan Allah di sorga yang kekal nanti. Mari saudara-saudara, kita mempersiapkan diri. Kita mengikuti perjamuan kudus bersama pada tanggal 13 Februari 2022. Amin. Mari kita bersama-sama dalam saat teduh. Terima kasih ya Allah. Di tengah-tengah ibadah persiapan perjamuan kudus ini, kami boleh merenungkan makna dari perjamuan kudus. Terima kasih apa yang telah kami dengar. Semoga itu mengingatkan dan menguatkan kami, sehingga kami boleh mengambil bahagian dalam perjamuan kudus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, roti dan anggur yang kita lihat ini hendaklah diterima sebagai tanda dan meterai dari pengorbanan dan persekutuan dengan Kristus, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dengan iman kita mengangkat hati kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Tuhan Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Tuhan Yesus bersabda, "Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ambil dan minumlah." Saudara-saudara, kita mempersiapkan diri dalam rangka mengikuti perjamuan kudus. Sebab roti dan anggur ini akan kita bagi-bagi. Untuk itu sebelum saya membagi-bagi roti ini, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Engkau sungguh baik bagi kehidupan kami. Di dalam perjamuan kudus ini, kami memaknai bahwa Engkau telah mengorbankan dirimu untuk pengampunan dosa-dosa kami. Oleh karena itu, layakkan kami untuk menerima perjamuan kudus, dan kiranya Engkau memberi kami hati
yang penuh sukacita untuk mau menerima perjamuan kudus ini. Dan dari gedung gereja ini kami akan membawa kepada jemaat yang rindu mengikuti perjamuan kudus. Diberkati Tuhan semua yang akan kami bawa dan kami persiapkan ini. Semoga bagi jemaat Tuhan yang akan menerimanya boleh mengambil makna hikmah dari perjamuan kudus ini. Terima kasih ya Allah. Semuanya ini kami minta dan kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berikanlah ini kepada jemaat yang rindu untuk menerima jamuan dari Tuhan. Terimalah ini dan berikanlah kepada jemaat Tuhan yang rindu untuk menikmati perjamuan dengan Tuhan. Oke, kita kembali. Mari bersama-sama kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Hanya kepadamu ya Allah di malam ini kami datang bersyukur bahwa Engkau telah memperkenankan kami beribadah dalam rangka mempersiapkan diri kami untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan di dalam perjamuan kudus. Terima kasih untuk puji-pujian dan firman-Mu yang telah kami persembahkan kepadamu. Firman-Mu yang telah mengingatkan dan mengajarkan kami makna dari perjamuan kudus itu. Kiranya ini akan menguatkan dan mengingatkan kami dalam menjalani kehidupan karunia Tuhan. Bapa, kami mau berdoa. Kiranya Tuhan mempersiapkan sendiri jemaat Tuhan yang rindu menikmati jamuan itu di tengah-tengah kehidupannya. Kami berdoa kiranya semua majelis gereja yang akan mengantar roti dan anggur ini ke rumah jemaat Tuhan diberkati sehingga boleh tiba dengan selamat. Dan kiranya diberkati senantiasa untuk semua pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bahagian dalam pelayanan perjamuan kudus ini. Bapa di sorga, kami mau berdoa secara khusus buat yang sakit, yang dalam kelemahan tubuh. Kiranya boleh dikuatkan dengan jamuan ini bersama dengan Tuhan. Begitu juga yang telah dalam usia lanjut atau lansia, diberi kekuatan oleh Tuhan, diberi kemampuan oleh Tuhan untuk arti dari semua yang kami boleh lakukan ini, perjamuan kudus itu. Bapa, persiapkan kami semua dalam rangka perjamuan kudus ini, baik yang dilaksanakan di gedung gereja maupun yang dilaksanakan di rumah-rumah masing-masing. Kami mau berdoa untuk kehidupan kami semua, secara khusus jemaat-Mu di jemaat Masale ini. Bapa,
Kami serahkan semuanya ini hanya di dalam tuntunan kasih sayang-Mu. Sebab kami datang di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, untuk mengakhiri ibadah persiapan perjamuan kudus, saya menjemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 363 ayat 1 dan 3. Bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Pergilah, lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar, dan persiapkanlah hatimu menyambut perjamuan kudus. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Kita nyanyikan bersama. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Demikianlah ibadah persiapan perjamuan kudus kita pada malam ini.
atas nama seluruh majelis dan jemaat Masaleh, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Martinus Tangketasik STH atas pelayanannya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Pendeta dalam pelayanan dan dalam keluarganya. Dan tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih buat saudara kita Oktapina, Ibu Adriani Selamba, Okta dan Cali yang sudah membantu dalam pelayanan persiapan perjamuan kudus pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.